Penangkapan Dewi Astuti ternyata hanya membongkar permukaan. Fakta paling mengejutkan terungkap. Seluruh penyelundupan sabu bernilai 5 triliun dikendalikan langsung oleh seorang jenderal polisi aktif berinisial T, dan Dewi hanyalah pion dalam rencananya. Kini satu pertanyaan menghantui semua aparat. Sampai kapan kebenaran bisa bertahan ketika sang dalang justru ada di balik seragam kepolisian? Namun sebelum itu, saya mohon untuk kalian subscribe channel ini dan mari berdiskusi di kolom komentar terkait kasus ini. Dan saya doakan agar kalian sehat selalu dan diberikan rezeki yang berlimpah. Aku adalah Kompol Hendra, penyidik Satuan Reserse Narkoba yang masih percaya bahwa hukum tidak untuk dijual. Aku masih ingat betul momen ketika Dewi Astuti digiring masuk ke ruang interogasi BNN setelah proses ekstradisinya dari Kamboja. Semua kamera media menyorotnya. Semua orang menyebut operasi ini sebagai kemenangan besar negara. Tapi aku tidak sedang merayakan. Ada sesuatu yang salah sejak awal. Sesuatu yang tidak terlihat oleh siapapun, kecuali aku. Begitu pintu ruang interogasi tertutup, Dewi duduk dengan tenang. Tidak ada kepanikan, tidak ada rasa takut, tidak ada penyesalan. Seseorang yang baru saja tertangkap sebagai pengendali sabu senilai 5 triliun rupiah seharusnya tidak setenang ini. Senyum kecilnya justru menghantui pikiranku. Aku sudah siap, Kompol Hendra, katanya sambil menatap tepat ke mataku. Aku tahu cepat atau lambat ini terjadi. Biasanya tersangka besar memohon pengampunan, menangis atau menyangkal semua tuduhan. Dewi tidak. Ia seperti seseorang yang sudah membaca akhir buku sebelum halaman pertamanya dibuka. Itu membuatku gelisah. Aku membuka berkas ringkas, penyelundupan sabu 2 ton di perairan Karimun, jaringan Asia Tenggara sampai Amerika Latin, lebih dari 100 WNI yang direkrut, nilai mencapai 5 triliun rupiah. Semua orang menganggapnya dalang, pusat operasi, otak kejahatan. Tapi Dewi menggeleng ketika aku menyebutnya begitu. Aku bukan dalangnya, Kompol. Aku hanya menjalankan tugas. Ucapnya lirih namun tegas. Kau pikir aku sanggup menggerakkan semua itu sendirian? Napas dingin merayap di leherku. Kalau bukan kamu, siapa? Dewi tidak langsung menjawab. Ia hanya mencondongkan tubuh mendekat. Suaranya berubah nyaris seperti bisikan. Kau tidak akan pernah berani menyentuhnya. Detik itu jantungku berdetak lebih cepat sebelum ia menambahkan kalimat berikutnya. Dia orangmu sendiri, jauh lebih tinggi darimu. Seorang jenderal polisi. Aku membeku. Ada ribuan kasus narkoba yang pernah aku tangani, tetapi tidak sekalipun tersangka menyebut keterlibatan seorang jenderal. Bukan perwira polisi, bukan pejabat, tapi puncak tertinggi hierarki kekuasaan. Aku hanya pion, Kompol. Kalau aku bicara terlalu banyak, aku mati, dan kau ikut mati. Aku mencoba menggali lebih jauh, memaksa, menekan. Tapi Dewi mengunci mulutnya. Ia hanya memberi satu petunjuk tambahan sebelum penjagaan datang mengambilnya. Inisialnya satu huruf, T. Sejak saat itu ruangan terasa seperti ruang eksekusi. Terdengar ketukan pintu, dan seorang penyidik senior masuk sambil membawa surat perintah. Aku dipotong, interogasi dihentikan sepihak. Dewi langsung dibawa pergi ke sel dengan alasan keamanan. Aku belum sempat menutup map ketika salah satu atasan menyentuh bahuku dan berbisik tanpa emosi. Jangan diteruskan. Fokus pada penyidikan ringan. Jangan mengutak-ngatik yang bukan wilayahmu. Nada suaranya bukan arahan, tapi ancaman terselubung. Aku keluar ruangan dengan kepala penuh fakta yang tidak boleh diucapkan. Semua media masih menulis judul besar, Ratu Narkoba Internasional berhasil ditangkap. Semua polisi lain saling menepuk punggung, seolah perang melawan narkoba sudah selesai. Tapi aku tahu kebenarannya
baru saja mulai. Dewi hanyalah pion, dan jauh di dalam institusi tempat aku bersumpah membela kebenaran, ada seorang jenderal polisi yang menjadi bandar narkoba terbesar negeri ini.